guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo teman-teman, balik lagi ke podcastnya 1% yang kalau kalian kayak udah sebulan gak denger suara ini gitu ya, wajar aja karena ini anak sempet cabut, tapi balik lagi karena sayang. Hari ini seperti biasa kalau sama Yuni kita akan ngomongin apa? Tentang self-awareness. Dan kalau sama Yuni, again seperti biasa juga, Yuni tuh cuman bikin podcast dengan alasan pengen ngobrol sama temen-temennya. Dan karena yang tadi aku udah bilang, emang aku buat yang dengerin dan gak tahu, aku cerita dikit aja ya. Aku tuh tadinya manajer YouTube 1%, cuman karena mau mengejar mimpi, dalam arti kata aku mau belajar buat S2, aku memutuskan untuk resign dari 1%, tapi tetap bantu-bantu istilahnya di podcast ya. Dengan gitu, aku jarang nih sekarang kontek-kontekan sama teman-teman 1%. Makanya kembali, terus langsung temen yang paling emang gue ajakin ngobrol tiap hari, langsung Kak Andin, kosong gak? Masih yuk. Itu yang terjadi memang. Bener-bener kayak langsung, Kak Andin kosong kan bikin podcast yuk. Oke, langsung kenalin aja ya, daripada ketawa-ketawa mulu. Hari ini aku sama Kak Andin, head of kontennya 1%. Jadi kalau semua video, konten-konten di Instagram gitu-gitu, ini nih ada otaknya nih di sini nih. Otaknya di sini. Apa kabar Kak? Kangen. Kangen juga loh, aku baik sih. Kayak ya udahlah seperti biasa, menyusun konten, baca-baca jurnal. Baca-baca jurnal. Sudah menonton anime apa nih selama sebulan aku meninggalkan 1%? Aduh, kalau misalnya aku ngomong kayak gitu ntar kita derail, Yun. Aku lagi banyak tontonan, habis ini ya gitu. Habis ini kita akan bahas ya. Oke, nah aku tuh mau nanya nih. Kita kan tadi aku udah sneak peek ya ke kalian. Aku bilang kita akan ngomongin soal coping sama stres. Oke, Kak Andin, coping itu sendiri tuh artinya apa sih? Oke, sebenarnya ini aku ngomong berdasarkan ilmiah. Jadi kayak mencoba untuk nyari kayak ini apa ya secara definisi ilmiahnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya coping stress itu tuh gimana seorang individu tuh mencoba untuk mengregulasi atau mengelola stres yang mereka alami gitu. Jadi misalnya misalnya gimana ya? Misal aku pakai contoh aku aja ya. Aku tuh misalnya tadi aku baru banget sebelum kita rekam ini aku cerita ke Yudi kayak wah ada beberapa hal yang belakangan ini ngebuat aku stres nih gitu. Terus apa yang aku lakukan gitu ya? Yang aku lakukan adalah tarik nafas, hihu. Terus habis itu tarik nafas pelan-pelan, terus habis itu langsung lakukan apa yang bisa aku lakukan untuk meredakan stresnya gitu. Jadi misalnya kalau ternyata ada misalnya itu apa ya kalau stres yang muncul contoh. Misalnya aku tiba-tiba dapat deadline mendadak gitu. Terus ternyata data mendadak ini tuh jadi apa ya? Aku percaya jadi wah ini kayaknya sumber stres nih gitu. Ya udah aku tarik nafas. Habis itu pelan-pelan udah tenang baru lakukan apa yang bisa aku lakukan biar itu nggak terlalu bikin diri aku tuh kayak makin kewalahan, makin stres. Jadi itu salah satu bentuk coping gitu. Maksudnya jadi coping stres ini adalah apa yang kita lakukan secara sadar untuk menguasai, untuk meminimalisir, atau mungkin untuk mengelola stres-stres yang muncul di dalam hidup kita. Gitu sih sebenarnya. Simpel kayak kalau tadi cara aku kayak tarik nafas hiku gitu. Itu sebenarnya ada salah satu bentuk caranya gitu. Tapi ada banyak banget bentuk caranya sih. Intinya nih ya guys, gimana cara kita menghadapi stres dalam hidup kita. Itu coping stres itu. Coping adalah, coping kalau literal bahasa Inggris adalah menghadapi. Jadi artinya menghadapi stres. Tapi mau ngingetin dan mengasah aja background aku dan Kak Andin ini adalah psikologi. Jadi dikit banyak kita tahu lah tentang hal ini gitu. Oke, jadi itu kalau Kak Andin tadi sekedar hihu aja tuh udah apa tadi mengatasi lah ya, namanya mengatasi stres kalian. Sekarang aku mau ngomong satu
itu satu teori sih sebenarnya Kak. Kalau stres itu dibagi, coping stress ada 2 ya Kak. Ada yang namanya problem focus coping sama emotional focus coping. Yeah. Nah coba Kandin, emotional focus coping apa, problem focus coping apa nih? Oke, ini kita akan coba bahas agak sedikit lebih ilmiah, tapi aku coba pakai bahasa yang lebih simpel untuk teman-teman cerna gitu, dan aku juga gampang ceritanya. Jadi ada problem fokus, ada emotion fokus. Seperti namanya, kalau problem fokus itu tuh berfokus pada masalah, sementara kalau emotion fokus tuh berfokus pada emosi yang kita alami. Simple ya, kalau problem fokus coping adalah cara-cara yang kita lakukan untuk mengelola masalah yang jadi sumber stres kita. Gitu. Kayak misalnya tadi, kalau aku ngerasa kayak oke, deadline ini ada sumber stres aku, problem fokus coping adalah aku mencoba mengerjakan deadline itu. Aku mencoba misalnya menegosiasi deadline itu. Jadi aku mengelola sumber masalahnya, sumber stresnya. Itu problem fokus coping. Kalau emotion focus coping itu adalah gimana cara aku mengelola diriku untuk menghadapi stresnya. Kayak tadi, misalnya sesimpel kayak aku ngerasa oke, kalau aku stres itu tuh aku jadi kacau, aku jadi panik. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah mengelola nafas. Gitu. Sebenarnya itu bukan literally emosi sih, tapi sebenarnya kalau emosi itu kan apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Jadi misalnya aku ngerasa panik, aku ngerasa takut, aku ngerasa cemas, dan salah satu caranya untuk mengelola 3 hal itu adalah dengan mengatur nafas. Itu sebenarnya salah satu termasuk ke emotion focus. Jadi aku tidak approach problem ya, tapi aku mengelola diriku dulu gitu untuk jadi lebih tenang. Maka kalau misalnya udah lebih siap, aku bisa menghadapi problemnya. Gitu. Jadi bedanya ada 2. Satu itu adalah kita fokus ke eksternal, ke problemnya, sumber masalah yang terjadi, sumber stresnya. Kalau emotion focus adalah kita fokus ke diri kita sendiri, kita kelola diri kita, biar kalau misalnya itu jadi nggak terlalu stres lagi kitanya. Gitu sih, simple ya. Oke, kan tadi udah dibagi 2 nih. Nah, dua-duanya kalau kita emang cara yang sehat adalah biasanya kita mengcombine nih keduanya. Jadi nggak cuma fokus di emosional doang, nggak cuma fokus kayak puk-pukin diri doang, nggak cuma fokus untuk menyayangi diri doang, tapi juga fokus gimana cara kalian keluar dari problem ini. Cuman nggak bisa dipungkirin karena yang namanya kayak gini tuh biasa bentuknya kayak scale, kayak ada sumbu 1 dan sumbu lainnya. Tuh ada orang yang condong ke A dan condong ke B. Dan kenapa aku memilih untuk ngobrol sama Kak Andin, karena cukup berbeda nih kita copingnya apa sama Kak Andin. Kak Andin sangat emotional fokus awalnya, dan aku sangat problem fokus gitu. Mungkin Kak Andin bisa jelasin nih Kak Andin, kalau emotional fokus tuh kakak biasa ngapain gitu? Sebenarnya kalau emotion fokus tuh aku lebih sering untuk misalnya gini, kayak tadi aku dapat kabar gitu, kayak kabarnya ternyata bikin aku stres gitu, jadi kayak ngerasa bikin cemas, bikin panik. Hal yang pertama aku lakukan adalah misalnya dulu tuh aku kayak kayak mematikan diriku, kayak shutdown gitu. Terus kayak ya udah ngabisin sekitar 15-30 menit tuh nge-browsing YouTube gitu, nontonnya aku suka biar aku tenang gitu. Jadi ibaratnya saat aku menerima kabar aku stres atau aku lagi sensitif banget sama hal-hal yang bisa bikin aku panik gitu loh. Jadi kayak tadi ibarat itu skala, kalau misalnya 0 itu aku netral, aku merasa biasa saja. Dan 5 itu ada standar aku stres. Kalau aku kena stres itu tuh biasanya langsung ke 3 atau 4 gitu. Jadi cukup rentan aku sebenarnya. Gampang kena juga gitu. Nah, karena aku sadar kalau aku gampang kena, dan aku sadar kayak oke, biar aku bisa mengendalikan stres itu adalah aku harus membuat diriku balik lagi ke 0. Balik lagi ke area di mana aku bisa menanganinya, aku bisa mulai menghadapi dan dengan tanpa panik atau dengan apa sih biasanya? Kepala dingin gitu. Jadi udah aku nyari YouTube, aku tonton video-video yang aku suka. Kalau misalnya aku lagi di rumah dan internetnya jalan, aku nonton episode dari serial TV yang aku suka. Terus kayak udah nonton buat ketawa aja, buat rilis stres. Habis itu ya udah aku baru ini. Habis itu aku merasa oke, gue udah jauh lebih tenang. Oke, kita coba hadapin stresnya gitu. Apa sih yang terjadi gitu? Oh, ternyata ada kabar buruk yang mengharuskan aku bla 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 bla. Oke, kita coba pelan-pelan breakdown. Gitu sih. Jadi kayak emotion itu terjadi ketika aku terima kabar, terus aku tahu kalau misalnya aku nggak akan berfungsi dengan baik kalau lagi stres. Jadi aku coba untuk menormalkannya dulu, abis itu aku baru hadapin. Gitu sih. Rada berbeda sama aku karena emang tadi kalau Kak Andin lebih jalannya adalah pertama emosional, terus baru ke problem. Kalau aku problem dulu. Orangnya rada kalau udah mulai stres deadline, kerjaan tuh malah lancar. Jadi kita beda dikit nih Kak, nggak beda dikit sih. Dan kayaknya Kak Andin pasti nyadar sih selama kerja bareng sama aku yang kayak oke, apa yang bisa gue lakukan sekarang
Itu selalu pertanyaan yang aku lontarkan terus-terusan. Jadi kayak kalau tiba-tiba dikasih deadline atau Kak Andin ngomong, Yun kacau, waktu zamannya masih manajer di YouTube, Yun kacau, video ini nggak ada gini-gini ya. So kayak oke, apa yang aku bisa lakukan sekarang? Terus langsung aku kerjain. Dan biasanya itu proses pengerjaannya lama nih atau cepat. Aku emotional coping-nya karena emang bukan fokus ke sana. Pada dasarnya akan lebih capek dan akan lebih lama untuk muncul nih emosionalnya untuk kembali stabil ya gitu. Kalau aku pribadi gitu. Jadi begitu kerjaannya selesai baru nih kerasa wah gila tadi gue hampir A, B, C, D, F, G gitu kan misalnya. Terus kayak langsung oh oke. Sekarang gue ngapain ya? Gue sekarang harus ngapain ya gitu. Baru oke, mungkin tarik napas atau apa. Bahkan dulu zaman aku kerja Kak Andin ngomong, Yun abis ini tidur ya. Yun abis ini ya dikasih reminder teman-teman. Benar-benar. Karena emang rada susah gitu. Nah ini yang kalian perlu sadarin dan kalian perlu ingat kalau yang namanya coping itu tiap orang, dengan 2 contoh aja nih Kak Andin dan Yuni, coping itu tiap orang beda-beda. Bener gak Kak Andin? Oh bener banget. Kayak beda-beda. Bahkan kalaupun kalian mungkin lebih fokus ke emosionalnya dulu, caranya kalian akan berbeda dengan cara Kak Andin. Walaupun kalian fokus di problem solvingnya dulu, cara kalian akan berbeda approach-nya dengan cara aku. And it's okay. Gak ada yang namanya coping salah atau benar. Well ada sih coping salah, ada coping yang menyakiti diri sendiri. Maladaptif itu kalau bahasa psikologinya. Itu maladaptif coping tuh ada. Cuma kita nggak bahas itu di sini. Kita nggak bahasnya adalah coping itu sendiri yang sehat kayak gimana gitu fokusnya. Jadi it's okay kalau kalian mau kayak yaudah gue fokus dulu. Kalau Kak Andin mungkin nonton dulu atau apa dulu. Mungkin kalian mau olahraga dulu. It's okay. Atau kalian kayak oke gue kerja dulu tapi mungkin bukan langsung ke poin masalahnya. Gue bikin list apa yang bisa gue kerjakan dulu. Baru gue approach permasalahannya. It's okay. Bisa kayak gimana aja. Karena beda-beda. Jadi yang paling penting kalau untuk kalian menghadapi stres menurut aku adalah mengenali diri sendiri. Setuju nggak Kak? Setuju sih. Sama mungkin aku kayak mau ngasih tambahan sih. Mungkin ya ini kayak tambahan. Tambahannya sebenarnya gini yang menurutku hal yang cukup lucu dan tadi aku baru ngeh juga setelah dengar cerita aku sendiri sama ceritanya Yuni. Hal yang menarik adalah sebenarnya kita berdua secara aktif menggunakan ini nggak sih Yun sebenarnya? Kayak switch tapi gitu loh. Nah ini mungkin yang harus teman-teman juga pahami kalau misalnya emotion focus itu tuh hal yang bagus gitu. Oke, kalian mengelola diri kalian sebelum menghadapi stressor. Tapi kadang-kadang emotional focus tuh bisa jadi maladaptif kalau kalian mengelola diri aja tapi nggak menghadapi stresnya gitu, paham nggak? Jadi kayak ibaratnya dikasih deadline, gue stres ya udah kalian kelola diri, habis itu nggak dikerjain deadline-nya. Itu kan malah memunculkan stres baru ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang ideal gitu adalah kelola diri dulu, habis itu baru hadapi stres. Gitu pula juga dengan problem fokus. Ketika hadapi, baru habis itu balik kelola diri. Gitu. Kayak tadi kan dari cerita Yuni, yang aku tangkap tuh Yuni kayak, baru sadar ternyata menggebu-gebu banget. Ternyata kayak, wah tadi kayak berpacu dengan adrenalin gitu. Nah itu kan habis itu berarti dia ibaratnya saat itu mungkin levelnya lagi tinggi gitu. Nah emotion fokus setelah dihadapi dengan problem fokus ini adalah untuk menetralkan. Jadi kayak nggak selamanya dia kayak berhadapan terus kan. At one point kalau kayak gitu jadi makin capek. Jadi oke, kita pelan-pelan mundur, kita kelola gitu. Jadi menurutku di sini bukan kita berpihak pada satu, tapi kita menggunakan keduanya itu secara bergantian gitu loh. Betul. Nah ini yang harus kita ingatkan ke personer semua. Sebenarnya gini sih, mungkin kalau satu cocok buat kalian itu tuh it's okay gitu. Tapi alangkah lebih idealnya kalau kalian bisa menggunakan keduanya secara bersamaan. Gitu. Betul banget guys. Yang coba kalian bayangin ya, kalau kalian kita lihat dari negatif ya, terlalu fokus di satu doang, terlalu fokus di misalnya problem fokus coping, terlalu terpaku lah sama problem fokus coping. Begitu kalian kerja atau kalian belajar, kalian udah cukup stres, badan kalian, kita nggak masuk ke sains sedikit, badan kalian ketika kalian dalam keadaan stres tuh mengeluarkan banyak hormon, salah satu adalah hormon atau enzim, aku lupa, kortisol, di mana dia memperlambat bagian-bagian lain, seperti dia memperlambat pencernaan, dia memperlambat apa. Jadi karena kalian dalam keadaan terus-terusan stres nih, kalian tidak membantu emosional kalian, kortisol ini kan tetap keluar ya. Karena kortisol tetap keluar, banyak aspek-aspek di hidup kita seperti pertumbuhan, perkembangbiakan itu tuh tertunda. Jadi kalian tidak hidup sepenuhnya, kalian tidak sehat physically,
kerjaan selesai sih, tapi kalian physically dan mentally nggak sehat. Jadi it's a no-no juga. Nah kalau ke emotional fokus, kalau cuma happy doang, oh iya endorfin gue udah naik, iya hormon yang membuat gue bahagia naik, tapi kayak di belakang kalian bos kalian tuh udah ngeliatin melotot, marah, atau guru kalian udah yang kayak nilai lo 5, nah kan nggak lucu ya, itu kan stres lagi. Jadi ketemu di tengah gitu. Ini juga satu hal yang ini sih, ya mungkin kalau yang perlu untuk mungkin teman-teman juga ingat, kalau kadang problem fokus tuh bisa kita pakai kalau misalnya emang stresnya itu bisa kita kelola. Maksudnya gimana? Ada kan kadang-kadang sumber stres yang kita nggak bisa kontrol. Gitu misalnya apa? Misalnya tiba-tiba pandemi itu salah satunya. Pandemi kalau kita pakai problem fokus kita apain? Virus corona kita tonjok-tonjok enggak kan? Virus corona aja nggak kelihatan. Gitu, itu kan susah ya. Jadi kayak kita mencoba untuk mengontrol hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah itu ketika problem fokus ini mungkin nggak jadi ideal. Nah yang ideal apa? Oh emotion ternyata yang lebih ideal gitu. Kenapa? Karena kita mengolah diri kita gimana caranya merespon terhadap situasi pandemi ini gitu. Jadi sarannya adalah tahu juga nih kira-kira kapan ya problem fokus dipakai, kapan dia emotion fokus dipakai, atau kapan keduanya itu tuh secara bergantian digunakan gitu. Jadi menurutku kayak kita juga nggak bisa rely ke salah satu aja, ada alangkah baiknya kita bisa menggunakan keduanya dan secara bergantian aja gitu sih. Nah itu dia yang makanya kenapa aku cinta banget sama yang namanya bikin podcast tentang self awareness, karena aku ingin ngajarin kalian harus tahu mana yang kalian butuhkan di saat itu, atau bahkan mana yang kalian nyaman. Itu aja. Kalau kalian misalnya nyaman, ya again baiknya adalah kalian bisa menguasai keduanya, menguasai keduanya. Tapi kan pada dasarnya kalian tetap ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang orang lain mungkin nggak punya nih ya. Kayak misalnya aku sama Kak Andin tuh punya kebutuhan untuk, aku kerasa banget lah, aku punya kebutuhan untuk otak aku tuh harus distimulasi terus, kayak aku harus mengerjakan sesuatu terus-terusan. Begitu aku stop mengerjakan sesuatu, itu cukup menjadi stresor yang tinggi buat aku gitu kan. Nah, itu menjadi stresor yang tinggi, sumber stres yang tinggi. Kalau aku mau ngajuin ke problem fokusnya apa? Nyari kerja? Ya nggak bisa, karena saat ini aku lagi emang mengambil waktu untuk belajar, untuk ngejar S2 gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngambil kerjaan. Aku nggak bisa approach ngambil kerjaan ke problem fokus kayak gitu. Berarti aku harus apa ya? Emotional focus coping. Berarti ngapain? Ya udah, aku harus nyari kerjaan. Maksudnya bukan nyari kerjaan, aku harus nyari tahu gimana caranya supaya stresor aku rendah gitu. Dan itu ya kalian harus kenal dulu sama diri kalian sendiri. Coba tanya ke diri kalian sendiri, gue tuh sekarang lagi butuh apa? Apakah gue lagi butuh mengerjakan A, terus sisanya baru gue bisa bantu nanti, ataukah gue butuh untuk tenangin diri dulu baru bisa mengerjakan A? Nah itu kalian tanya dulu, kalian butuh yang mana? Atau bahkan kalian butuh cuma untuk nenangin diri dulu sendiri sekarang, atau kalian cuma butuh kerja dulu sekarang? Kayak gitu, tanya dulu. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal emotion focus coping, hal yang menariknya adalah kita perlu tahu nih kapan waktu yang bisa kita kasih buat diri kita sendiri tuh untuk menyesuaikan diri kita. Jadi kasarnya gimana, berapa lama yang dibutuhkan buat bikin dari angka 5 itu tuh jadi 0. Dari angka 4 itu tuh jadi 0 gitu. Atau enggak, kalau nggak nyampe 0 nggak apa-apa, seenggaknya sampai 1. Jadi berkurang gitu sih. Gitu. Jadi yang awalnya kalian tegang banget, atau yang awalnya kalian awalnya kalian tegang, awalnya kalian jadi ngerasa nggak bisa berpikir jernih itu tuh bisa melakukannya lagi tuh butuh berapa lama kira-kira. Nah ini adalah salah satu alasan kenapa perlu juga nih untuk kenal diri kita sendiri, buat tanya, biasanya kalau misalnya aku dari aku stres banget sampai aku normal gitu, seenggaknya sampai aku bisa bekerja kembali itu tuh berapa lama ya? Gitu. 15 menit cukup nggak sih? Atau butuh 30 menit gitu? Nah, lama-lama nanti ketika teman-teman udah sering ngelatihnya, udah tahu sumber stresnya gimana, udah tahu cara ngelola yang pas itu tuh gimana, lama bisa makin kecil. Jadi kayak, mungkin 10-15 menit udah cukup untuk kayak tarik nafas, untuk kayak nonton satu klip video, abis itu balik lagi gitu, kita hadapin gitu. Atau bahkan kalau misalnya mau udah urgent banget, mungkin 3 kali tarik nafas, balikin dulu ke saat ini, habis itu kita kerjain dulu, kita kelola dulu sumber stresnya, habis itu baru deh, gitu sih. Oke, aku mau nambahin dikit soal ini. Ini berlaku juga ke orang yang biasa kayak aku, yang terlebih dahulu biasanya ngerjain problem fokus dulu gitu.
Nah, maksudnya apa? Kalian tuh ada di momen-momen dimana yang kayak iya, yang Kak Andin bilang emang harus kerjain dulu nih, udah urgent, udah kayak deadline, bos kalian tuh udah marah-marah, atau guru kalian yang kayak nilai lo jelek banget kayak gitu kan. Itu berarti sangat urgent gitu kan. Kalian bisa tuh kalian kesana dulu, kerjakan dulu, tapi juga satu waktu. Oke, gue akan ngerjain ini 2 jam ke depan. Itu selesai nggak selesai, gue akan take berapa menit break buat fokus di emosional kalian dulu. Kayak gitu. Jadi biar tetap hidup kalian balance. Walaupun balance total tuh nggak ada di dunia ini, tapi paling enggaknya kalian bisa mengatur pas kalian, hidup kalian gitu. Tapi emang susah sih guys. Dan aku selalu ngomong ini di semua podcast aku, kalau progres itu adalah sesuatu hal yang lama ya Kak. Dan kalau kalian nggak kesusahan dalam melakukan suatu progres, itu nama kalian nggak berkembang. Kalau sekarang bahasanya gara-gara aku abis selesai nonton Haikyuu adalah leveling up. Kalau kata Kenma leveling up. Nah, coba nih kalian dari level 1 ke level 2 mungkin gampang gitu kan. Tapi kalian begitu kena stres di level 5 akan berasa beda sama kalian ketika kena stres di level 1. Benar sih. Proses coping-nya kalian pun akan berbeda gitu kan. Jadi kalian tuh proses untuk kenal diri kalian sendiri, untuk tahu apa yang kalian butuhkan, itu bakal makin lama makin susah. Tapi worth it, sangat worth it. Banget sih. Kenapa worth it? Karena kalau nggak kenal diri kalian sendiri, gimana kalian mau bantu diri kalian sendiri? Kayak kalau nggak kenal, coba Kak Andin bayangin Kak Andin nggak kenal Andin gitu ya. Andin nggak kenal Andin, gimana coba kakak lagi stres gitu. Ini skrip belum selesai. Kakak ngapain? Itu kayaknya yang terjadi sama aku waktu aku SMA gitu loh. Jadi kayak nggak kenal banget. Aku kayak siapa ya? Aku tuh kalau gini ngapain? Dan itu bahkan aku tuh pernah mental breakdown di mobil karena aku telat gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu gimana cara menghandle hal itu gitu. Tapi sekarang kalau misalnya, ternyata ini hal yang bisa aku kendalikan, ini enggak gitu. Jadi intinya waktu itu aku adalah marah sama diri aku sendiri karena ke tempat les telat karena macet gitu loh. Kan lucu ya, macet kan bukan salahnya aku bisa kelola gitu. Mungkin yang bisa kelola adalah berangkat lebih pagi atau apa. Tapi waktu itu aku belum sadar kalau misalnya emang ada hal yang bisa aku kelola, ada yang enggak gitu loh. Dan itu tuh yang bikin kayak, aduh ini gimana sih gitu. Dan akhirnya ke diri sendiri juga kayak oke, kalau gitu kita aktivasi semuanya aja. Akhirnya stres terus menerus, jadi ya malah hampir sesak nafas, malah panic attack, terus kayak gimana gitu. Baru deh waktu masuk psikologi, baru dari sekarang gitu sampai sekarang juga ngurus-ngurus konten tuh baru beran kebuka matanya kalau alah ternyata ini pentingnya untuk mengenali diri sendiri, untuk tahu batasan diri sendiri, untuk sekecil tahu kita tuh kalau misalnya lagi stres tuh nyamannya ngapain gitu. Itu udah hal yang ternyata orang-orang bakal kayak emang tuh gunanya apa, itu hal yang paling terpenting bakal di hidup gitu. Dan nyampun guys, yang namanya stres tuh nggak enak banget. Kita semua tahu ya namanya stres nggak enak banget. Makanya yang Kak Andin bilang, kalian harus tahu dulu kalian nyamannya melakukan apa dulu untuk menghadapi stres ini. Tapi kalian juga harus ingat, stres ini nggak akan hilang kalau kalian tidak mengerjakan sesuatu. Itu kayak satu hal yang juga perlu semua orang tahu nggak sih, kalau stres itu tuh selama kita hidup bakal akan ada gitu loh. Kayak gak, stres itu, ini mungkin hal yang tadi aku juga agak mau bilang antara setuju nggak setuju sama pernyataan Yuni kalau misalnya stres itu nggak enak, karena sebenarnya ada beberapa stres yang kita butuhkan gitu loh. Ini ya aku belajar. Makanya tadi aku ralat stres berlebihan. Stres berlebihan. Kalau di bahasa psikologi kan ada 2 macam stres, eustress sama distress gitu. Eustress adalah stres yang positif, distress adalah stres yang negatif. Kalau positif itu apa? Jadi stres itu tuh yang eustress ini yang membantu kita buat berjalan, membantu kita buat menjalani hidup, buat menjalani keseharian kita tuh eustress. Tapi ada juga distress yang malah menghambat gitu. Yang dari tadi aku sama Yuni omongin adalah tentang distress gitu. Ini stres yang negatif. Nah, baik eustress maupun distress tuh selamanya akan ada gitu. Kamu nggak punya eustress tuh kamu nggak bisa bergerak gitu. Kamu nggak punya jadi nggak punya dorongan buat hidup. Jadi ya mungkin hanya tidur, bukan tiduran sih. Jadi kayak ya udah kayak nggak ada dorongan gitu, nggak ada push gitu loh. Nggak ada yang dorong siapapun gitu. Tapi kalau distress itu kebanyakan dikasih pun malah kayak kayak kalau tahu mainan itu nggak sih yang di arena permainan tuh yang kalau ada tupai terus kamu pukulin pakai
pakai palu itu ya kayak tek 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 gitu. Oh, yang kayak di time zone. Iya, kayak di time zone gitu. Nah, itu tuh di stres tuh kayak gitu loh. Lama-lamaan kayak ya udah dorong masuk akhirnya nggak bisa keluar lagi gitu loh. Kayak gitu sebenarnya. Jadi perlu juga untuk pahami kalau misalnya stres ini tuh akan selalu ada di dunia ini. Stres itu akan selalu terjadi oleh kita. Betul. Dan kita nggak bisa ngilangin gitu. Kalau kita ngilangin ya kita bisa aja jadi kayak malah ngilangin semuanya all together gitu. Dan ini alasan kenapa kita dari awal ngomongnya coping stress, bukan menghilangkan stres. Benar. Bukan, kita ngomongnya lo coping cara menghadapi stres, karena kalian akan terus-terusan menghadapi stres. Kayak kalau misalnya sekalian saat ini aku dengar dari yang pernah jadi supervisor psikolog aku, Kak Dila tuh bilang gini, stres itu tuh akan selamanya ada gitu. Kamu misalnya keluar dari tempat kerja kamu yang sekarang karena kamu stres, itu tuh bisa aja kamu dihadapkan dengan stres baru di tempat kerja yang baru gitu. Oh betul. Jadi aku yang baru keluar dari tempat kerja merasakan ini. Iya kan, jadi mungkin akan hilang. Jadi misalnya kamu ada toksik atau apa itu mungkin akan hilang, tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya tempat baru kamu akan dihadapkan dengan sumber stres yang baru. Betul. Mungkin kurang dari sebelumnya, cuman akan ada gitu. Mungkin lebih parah juga akan ada gitu. Bahkan mungkin berbeda stresnya. Mungkin kalau kalian di tempat yang lama lebih sosial stres, kayak orang-orang yang tidak nyambung, malah di tempat baru mungkin kalian lebih kayak soal survival stress, dalam arti kata kalian nggak bisa mengikuti kerjaannya. Jadi itu kan dua-duanya stres, tapi dua hal yang berbeda gitu. Benar. Kan? Jadi kita perlu untuk belajar mengelolanya. Biar ketika kita berhadapan sama stres yang kayak gini, stres yang di kerja, stres di pertemanan, stres sama pasangan, stres sama keluarga, kita bisa ngehandle-nya. Gitu. Kalian tahu harus melakukan apa. Kalian tahu, oke, gue stres. Misalnya kalian kayak, aduh gue stres karena uang gue hilang. Ya kalian mungkin bisa tahu, oke, gue mesti emosional dulu karena gue lagi panik, gue tenanginnya gimana, baru gue cari tahu uang gue kemana. Atau mungkin kalian bisa problem solving dulu, oke, gue ngapor ke polisi dulu, abis dari ngapor ke polisi mungkin gue perlu tarik napas dan istirahat. Jadi kayak gitu, segampang itu. Kalian cuma perlu sekarang ketika kalian stres, kalian tanya sama diri kalian sendiri, gue butuh apa ya gitu. Kayak personal tanya aja, kayak misalnya nama kalian Bambang gitu. Oke Bambang, lo butuh apa saat ini? Lo butuh tenang, oke, kita tenangkan diri dulu gitu. Mungkin kalau kalian kan kalau lagi stres kita mungkin lagi high energi kayak gini nggak bisa nanya sama diri kalian sendiri. Ya bikin waktu untuk nanya itu. Jadi bukan waktu lagi stres ya, tapi ketika lagi kayak gini, lagi dengerin cerita kita, lagi misalnya kalian lagi sambil lagi tidur gitu, lagi apa nggak tidur sih, sebelum tidur gitu, kayak tanya apa ya kira-kira gitu, kalian lagi ada jeda waktu pas lagi kerja gitu, kayak oke, sambil tarik nafas, oke, sambil ngajak ngobrol yuk diri sendiri, kayak gitu-gitu aja. Dulu yang sering aku lakukan adalah sambil aku kerja, aku sambil nanya, oke, apa yang lo butuhkan sekarang? Bahkan sekadar kayak, oh minum manis, oke, abis paragraf ini gue akan order minum manis, kayak gitu. Segampang itu, kalian sambil melakukan sesuatu, kalian tanya sama diri kalian sendiri, oke, gue dalam keadaan yang gak enak nih, gue gak nyaman, gue stres, kayak gue udah mulai di-stres, gimana caranya gue menghadapi ini. Kalau ntar kalian bilang kayak, oke, gue kerjakan dulu, ya udah kan kerjakan dulu aja, dengarkan apa yang badan kalian butuhkan, dengarkan apa yang otak kalian butuhkan, gitu. Jangan dipaksain lah istilahnya. Kalau katanya Kak Evan, hidup tuh dibawa santuy aja, tapi tetap ambis. Bener. Gitu. Jadi kayak udah tarik napas, tanya sama diri kalian, gue butuh apa. Kalau kalian butuh ditenangkan, ya udah tidur dulu lah atau apa gitu. Bener sih, bener. Ada berbagai macam cara juga, bisa aja kayak cara-cara yang aku sama Yun yang nggak sebutin tuh ternyata aplikasi ke kalian tuh bisa banget sebenarnya. Oh my god, aku ada satu cara emotional coping stress yang kakak lakukan yang sampai detik ini menurut aku hal yang paling aneh di dunia. Apa? Guys, Kak Andin kalau stres dia beliin orang-orang di kantor makanan. Oh iya, aku belum beliin Adi hari ini, baru inget. Ntar deh, besok deh. Jadi dia kalau stres, dia tiba-tiba nge-text aku, Yun pengen apa? Terus kayak kenapa? Aku lagi butuh meredakan stres aku. Kasih tahu kamu apa biar aku beliin. So kayak aneh banget loh. Terus ada lagi kalau video editor kita, Adi Rahman, kalau dia stres dia bikin konten. Entah apapun. Di Instagramnya. Dia turun ke bawah. Kan dia kalau di kantor satu persatu dia kerja di atas ya, dia bisa turun ke bawah terus ke halamannya kantor
terus dia ngerekam-rekamin aja tuh entah apa, terus ntar di-upload ke Instagram. Itu tuh emotional copingnya dia tuh. Bener. Dia kayak gitu. Jadi kayak seaneh itu, dan it's okay karena tadi aku bilang ngadepin stres itu berbeda-beda. Tinggal kalian tanya sama diri kalian sendiri, kalian butuh yang mana gitu. Aku tahu juga Kak Evan kalau lagi, nggak tahu sih, aku nggak pernah ngeliat Kak Evan stres, tapi Kak Evan tuh tiap hari di jadwalnya supaya tidak stres, dia ada waktu-waktu yang kayak, nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Dulu zamannya aku dia ada waktu-waktu yang kayak makan siang, olahraga di Google Calendar. Masih ada nggak Kak? Masih ada. Jadi gitu, dia bilang supaya nggak stres, dia ngasih waktu kayak gue harus tidur jam berapa, gue makan jam berapa, gue olahraga tuh jam berapa. Kayak gitu, segampang itu. Tanya aja sama diri kalian sendiri apa yang kalian butuhkan. Kalau aku bener-bener begitu stres, aku gak akan bisa melakukan apapun sampai kerjaannya selesai. Jadi makanya aku selalu problem fokus dulu. Begitu emosional ya, tidur gak bangun. Bener sih, tapi pernah kayak Yuni mana, Yuni tidur. Ya udah gak usah diganggu. Tidur, aku bener-bener kayak bisa hilang 2 jam terus balik-balik, oke, udah balik kerja lagi gitu. Tanya aja dulu, dan it's okay. Seaneh apapun cara menghadapi stres kalian tuh, nggak akan ada yang ngalahin Kak Andin beliin orang-orang makanan buat aku. Bener. It's okay. Tapi penasaran deh personers yang dengerin ini di YouTube-nya podcast, ataupun personers yang dengerin di apa sih namanya? Spotify. Di Spotify, sampai lupa loh nama apps-nya. Di Spotify. Coba kalian tweet atau komen di Instagram ataupun di Twitter ya 1%, mention gue abis dengerin podcast ini, menghadapi stres tuh kalian kayak ngapain gitu. Siapa tahu sharing gitu berarti ya. Lah, siapa tahu ada yang ngadepin stresnya, iya aku menghadapi stresnya aku ngasih makan kucing gitu. Stres main sama kucing tuh enak banget tau sejujurnya. Aku malah makin stres kalau sama kucing, kan alergi. Oh iya, aku kalau dulu waktu masih kuliah di kosan tuh ada kucing, banyak kucing gitu kan. Jadi itu aku pernah lagi stres banget, kayak hampir mau nangis depan laptop, terus ada yang ngegaruk-garuk di luar. Aku keluar, ya udah aku main 3 menit, terus masuk lagi, terus ya udah kerja lagi. Kayak gitu mungkin yang suka kucing, ada yang suka yang sayang sama binatang peliharaannya. Coba kalau mungkin kalian problem fokusnya juga beda-beda. Aku tahu PR kita Olive itu tuh dia bikin list kerjaan biar dia nggak stres. Ya benar sih. Dia bikin list kerjaan, dia bahkan punya kita kerja pakai Trello namanya. Dia punya Trello sendiri buat diri sendiri untuk cari tahu tiap hari dia harus ngapain aja biar dia nggak stres. Kalau aku beneran nanya sama orang yang bersangkutan, jadi gue harus ngapain saat ini. Jadi itu udah beda juga kan, itu 2 hal yang berbeda. Coba kalian ntar ngetik kayak aku tuh emotional fokus terus ngelakuin ini. Aku tuh yang aku kerjakan pertama problem fokus terus ngelakuin ini gitu. Coba kasih tahu aja, kita penasaran. Dan siapa tahu kalau bisa ngomong kayak gitu jadi makin kenal nggak sih? Jadi kayak ternyata gue kayak gini ya gitu loh. Siapa tahu kalian juga dapat temen gitu dari komen-komen kayak gini kan. Jadi jangan lupa ya, mention aja di Twitter ataupun di Instagram kita. Terus aku mau mengingatkan lagi, kalau kalian stres banget nih, stres gitu kan, gak butuh teman cerita. Perlu ngapain nih Kak kalau butuh teman cerita Kak? Sebenarnya 1% tuh punya banyak banget hal yang bisa kalian bisa jadi rujukan buat kalian kalau kalian lagi stres gitu. Nonton konten-konten di YouTube, misalnya kalau ikut webinar juga, tapi yang kalau mau yang beneran ngobrol personal, mau yang bisa berinteraksi dengan asik dan jadi kayak kalian juga ngebangun bukan koneksi sih, kayak gimana cara kalian dibantu untuk menyelesaikan masalah kalian tuh dengan cara kalian sendiri, itu tuh dengan mentoring sih sebenarnya. Kayak di live, di beberapa kali aku juga ngepromosiin mentoring tuh beneran aku jelasin kalau mentoring ini berguna buat kalian yang menghadapi masalah dengan memang sedang berhadapan sama masalah sehari-hari gitu. Karena kalau di mentoring ini kalian bakal dibantu sama mentornya untuk dijelasin kayak oke, berarti yang saat ini terjadi ini ya, yang kamu saat ini alami ini kayak gini ya, dan itu tuh secara pelan-pelan, dan akhirnya tuh kamu sadar kayak ini adalah ternyata diriku tuh kayak gini ya ternyata gitu. Jadi kayak beneran dibimbing, beneran dijelasin, di parafrase gitu tuh pada paham nggak kata-kata parafrase, jadi kayak dijelaskan ulang gitu. Masalah yang dialami itu kadang-kadang memberikan kita insight kalau ternyata aku orangnya kayak gini, ternyata aku harus melakukannya kayak gini ya, ini sesuai dengan caraku gitu sih. Jadi bisa nih teman-teman mungkin yang kayak
susah buat ngajak ngobrol sama diri sendiri, butuh bantuan dari orang lain, butuh dibimbing, mentor 1% sih. Salah satu jawaban yang paling sering aku kasih gitu. Caranya gimana kalau kalian mau dapetin mentor 1%? Kalian bisa klik link yang ada di description box. Mau dua-duanya di YouTube kah, di Spotify kah? Klik link yang ada di description box kita. Klik, nah itu langsung ke daftar tuh di situ. Atau kalau kalian yang kayak, aduh gue nggak sempet nih buka description box, kalian bisa langsung ke browser kalian, buka 1%.net. Terus itu tuh udah paling atas, mentoring itu tuh udah paling atas. Ketika klik di situ, terus daftar. Dan segampang itu. Kalau dulu bercandaan aku dan orang-orang di 1% adalah ikut mentoring tuh berasa kayak dapat S1 tentang diri kalian sendiri. Bener sih. Segampang itu. Mau mengingatkan lagi aja kalau kalian udah stres dan butuh teman cerita tapi nggak ada, kalian belum punya orang-orang yang kalian percaya, bisa ikut mentoring 1%. Yeay. Ya ampun, kangen banget sama bikin podcast. Kangen banget guys, kalian nggak tahu betapa aku kangen dia bikin podcast. Sebenarnya aku lebih kangen kayak berinteraksi sama anak-anak 1% itu kan. Kayak aku nggak gimana? Aku nggak regret tuh bahasa Indonesia apa ya? Misal, aku nggak menyesal resign untuk mengajar mimpi aku, tapi aku merasa sedih tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang ini tiap hari ya seperti biasa. Jadi aku kayak senang banget. senang mendengar ini juga senang. Tuh, jadi ya jangan lupa ya. Oh, by the way, satu lagi nih, aku mau ngasih tahu sneak peek kalian. Tadinya sebelum aku cabut dari 1% atau resign dari jabatan aku sebagai manajer YouTube, akhirnya aku nggak tahu keluar karena aku masih bikin podcast buat 1%. Aku tadi berniat mau bikin live sama Kak Rizky tentang privilege. Kalau kalian masih penasaran, again di Twitter mention aja. Mention banyak-banyak tuh di Twitter tentang podcast ini ya. Tag 1%-nya kalau bisa tag Yuni sama tag Kak Rizky-nya aja sekalian. Gitu, aduh. Gimana sih? Kangen gak sih denger suaraku guys? Nggak ya? Biasa aja ya? Aku yang lebay ya? Ya udah, tapi gak apa-apa. It's okay. Udah mulai penghujung acara juga nih. Ya Allah, kenapa sih bahasa aku juga banget? Udah mulai penghujung podcast juga nih. Udah 40 menitan kita recording. Jadi, Kandin, coba remind personals lagi nih. Apa sih yang kita bahas hari ini? Oke, tadi kita kan bahas soal coping stress, yaitu gimana cara kita mengelola dan mengatasi stres yang kita hadapi gitu kan ya. Ada berbagai macam cara. Salah satu, kalau dua sih, itu ada emotion focus, ada problem focus. Dan alangkah lebih idealnya kalau dua-duanya itu bisa digunakan secara bergantian gitu. Nah, cara tahu emotion atau fokus ya yang cocok sama aku, yang bisa aku pakai tuh gimana caranya? Balik lagi ke mengenali diri sendiri gitu. Tanya aja kalau misalnya aku lagi stres tuh aku nyamannya ngapain sih? Aku nyamannya langsung ngerjain kah? Atau aku nyamannya ambil waktu dulu nih buat menenangkan diri dan akhirnya ngerjain? Atau gimana ya? Nah, kayak gitu-gitu tuh yang bisa teman-teman tanyakan pada diri kalian. Dan selalu ingat kalau misalnya stres itu tuh akan selalu ada di hidup kalian. Mau apapun yang terjadi. Jadi alangkah baiknya kita belajar buat menghadapinya, alih-alih untuk ngilanginnya 100%. Gitu. Jadi praktis aja, tetap berlatih, belajar buat kenali diri di dalam. Kalau misalnya udah punya hal-hal yang ternyata cocok, latih terus aja sampai akhirnya makin jago dan akhirnya kalian lebih percaya diri kalau misalnya oke, kalau aku stres berarti aku harus melakukan ini. Gitu sih sebenarnya. Dan mau ngingetin lagi aja guys, semua proses pengenalan diri itu yang seperti aku bilang adalah sebuah proses. Kalian lagi leveling up. Susah banget. Kalau gampang semua orang tuh di level 100. Semua orang tuh bahagia. Stresnya cuma yang kayak stres batas minimal doang, nggak sampai di stres, masih di eustress doang. Tapi kan enggak kan, karena semua orang tuh masih berproses dan emang susah dan emang lama. It's okay, semua orang menghadapi apa yang kalian rasakan gitu. Kalian perlu ingat itu. Jadi kalau kalian udah mulai minder, aduh kok gue gini aja nggak bisa, aduh kok gue nggak gini aja nggak ngerti. It's okay, kalian masih berproses. Kalian masih berproses mengenal diri kalian sendiri. Mungkin kalian masih nanya gimana cara aku menghadapi masalah A, masalah B, masalah C. Begitu juga gimana cara kalian menghadapi stres kalian gitu. Jadi nggak apa-apa dengan kalian mendengarkan podcast ini aja, dengan kalian mengeklik aku mau belajar hari ini tentang cara menghadapi stres atau cara menghadapi stres yang sehat, kalian tuh udah mau berkembang, kalian mempunyai ilmu yang kalian tidak punya 20 menit yang lalu.
Benar. Jadi congratulations, kalian udah berkembang gitu. It's okay, it takes time, tapi jangan pernah kalian nge-compare diri kalian dengan orang lain, tapi compare diri kalian dengan level kalian sebelumnya. Oh, 20 menit yang lalu gue bahkan nggak tahu cara menghadapi stres yang sehat kayak gimana. Sekarang kalian tahu gitu. Betul. Wih, gila. Senang deh udah bisa record di podcast. Kalau excited sampai salah ngomong. Senang deh bisa recording podcast lagi gitu. Jadi mau reminder aja buat kalian semua, kalau kalian butuh cerita nih sama orang-orang, dalam arti kata kalian belum punya orang yang kalian percaya dan kalian tidak tahu cara menghadapi stres buat kalian yang baik gimana, mungkin kalian bisa bercerita ke mentor 1%. Gimana Kak cara mendapatkan akses ke mentor 1%? Cukup dengan klik link di dashbox, baik di YouTube podcast maupun di Spotify, atau langsung pergi ke 1%.net dan ada tulisan layanan di paling atas, di bagian kanan kalau nggak salah, drop down mentoring. Itu bener-bener kayak first scroll kalian tuh langsung mentoring. Segampang itu. Jadi jangan lupa kalian dalam proses mengenal diri kalian sendiri, dan oke kalau kalian ada step back, dan it's okay kalau kalian belum 100% kenal sama diri kalian sendiri. Aku aja nggak kenal kadang-kadang sama Yuni. Kak Andin kenal Kak 100% sama Andin Kak? Saat ini nggak tahu ya saat ini berapa, tapi kayak kalau misalnya ada 100% masih ada 100% lagi gitu sih. Jadi kayak benar terus kayak apa ya, kadang-kadang tuh tiap hari ada aja nemu kayak oh ternyata gue suka ini gitu, sesimpel kayak gitu. Oh my god. Kemarin tuh aku baru nyadar kalau sebenarnya bulan ini sih, bulan Januari ini adalah bulan belajar aku. Aku baru nyadar kalau aku sama sekali nggak bisa gabut. Separah itu. Padahal udah kita ingetin, lucu banget. Padahal kayak pas Desember udah kita ingetin, tapi ternyata pas akhirnya Januari sadar tuh kayak oke, berarti alhamdulillah. Tapi Yuni sekarang juga lagi banyak belajar kan, lagi leveling up juga. Lagi leveling up. Gitu. It's okay. Kalian belajar tentang ini aja udah berkembang 1% setidaknya setiap hari ya. Seperti moto kita. Jangan lupa, kita berharap kalian dengerin podcast ini bisa berkembang 1% setidaknya setiap harinya. Aku Yuni dari 1% dan aku Andin sebagai head of 1%. Kita dadahan dulu hari ini ya. Dadah.